Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Fajri. Saya dari Teknik Informatika dengan NIM 202031003 kelas A. Akan membawakan materi ujian akhir semester organisasi, arsitektur dan komputer materi 9 dan 10, yaitu pipelining dan pemrosesan vektor. Yang pertama yaitu pengertian pipelining. Pipelining adalah teknik pemecahan atau pembagian suatu pekerjaan atau tugas menjadi beberapa sub-sub tugas dan mengeksekusi sub-sub tugas tersebut secara paralel dalam unit-unit multi-hardware atau segmen-segmen. Konsep atau teknik pipelining pada sistem komputer dapat diimplementasikan pada berbagai tingkatan level. Tingkatan level tinggi dapat diterapkan pada proses pengeksekusian suatu program aplikasi. Sedangkan pada tingkatan level rendah adalah ketika bagaimana instruksi dijalankan pada mikroprosesor, yaitu pipelining, pipeline, yaitu suatu cara yang digunakan untuk melakukan sejumlah kerja secara bersama tetapi dalam tahap yang berbeda yang dialirkan secara kontinu pada unit prosesor. Dengan cara ini maka unit pemrosesan selalu bekerja. Contoh teknik pipelining pada kehidupan sehari-hari yaitu pembuatan bodi, lama proses 10 jam, pengecatan lama proses 10 jam, perakitan engine, lama proses jam. Lama prosesnya itu sekitar 10 jam, test drive-nya terus lama prosesnya 10 jam. Secara fungsional, pipeline dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok pokok, yaitu ada pipelining aritmatika, instruksi, dan prosesor. Ramamorty dan Lee pada tahun 1977 mengajukan 3 skema untuk mengklasifikasi pipeline menurut konfigurasi dan strategi kendalinya, unifungsi atau multifungsi, dan skalar atau vektor. Pipeline unit aritmatik. Pengembangan pipeline aritmatik dapat dilihat dari perkalian biner Yun-Saginet, operasi shift, dan penambahan menjadi tahapan pemrosesan dalam penggali pipelinet. Pengalian bilangan biner dengan second adalah sama dengan menggesernya ke kiri sebesar n bit dan menyisipkan 0 pada sebelah kanannya. Pipeline unit instruction. Tujuan pipeline instruksi adalah untuk memaksimalkan kecepatan pengalirnya instruksi. Jumlah event yang dapat mengurangi kecepatan instruksi dalam mengalir melalui pipeline diantaranya yaitu yang pertama ada unit fungsional harus dapat bekerja sama dengan unit instruksi. Yang kedua yaitu instruction dependencies atau ketergantungan antar instruksi. Yang ketiga ada unit instruksi harus secara logis menjalankan beberapa instruksi secara urut. Berikutnya ada proses vektor atau prosesor array. Adalah CPU yang mengimplementasikan set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi pada array satu dimensi dari data yang disebut vektor. Hal ini berbeda dengan prosesor skalar yang instruksinya beroperasi pada item data tunggal. Meskipun proses Intel dan clone mereka dirancang awalnya sebagai skalar, model baru berisi peningkatan jumlah instruksi vektor khusus seperti yang disediakan oleh Advanced Vector Extension
yang ditetapkan. Sebuah prosesor. Vektor atau prosesor array adalah unit pemrosesan utama CPU yang mengimplementasikan file set instruksi mengandung instruksi yang beroperasi array satu dimensi data yang dipanggil vektor, dibandingkan dengan prosesor skalar yang instruksinya beroperasi pada item data tunggal. Proses vektor dapat sangat meningkat kinerjanya pada beban kerja tertentu, khususnya simulasi numerik dan tugas serupa. Mesin vektor muncul pada awal 1970-an dan mendominasi superkomputer desain melalui 1970-an hingga 1990-an, terutama berbagai Cray platform. Penurunan cepat di rasio harga kinerja konvensional mikroprosesor desain menyebabkan kematian superkomputer vektor di akhir 1990-an. Pada 2016, kebanyakan CPU komoditas menerapkan arsitektur fitur itu SIMD-in. Contoh penerapan pemrosesan paralel yaitu pada tahun 2016 kebanyakan CPU menerapkan arsitektur fitur yaitu SIMD instruksi untuk bentuk pemrosesan vektor pada beberapa kumpulan data vektorisasi. Contoh umum termasuk Intel x86, MMX, SSE, dan AVX instruksi. AMD 3D0 ekstensi, Spark VES perpanjangan, PowerPC, Artifact, dan MSA. Teknik pemrosesan vektor juga beroperasi di konsol video game, perangkat keras, dan dalam akselerator grafis. Di 2000, IBM, Toshiba, dan Sony berkolaborasi untuk membuat prosesor Cell. Desain CPU lainnya mencakup beberapa instruksi ganda untuk pemrosesan vektor pada beberapa set data vektorisasi, biasanya dikenal sebagai MEMD, multiple multiple data, dan direalisasikan dengan VLIW, Very Long Instruction Word, itu Fujitsu FRV. VLIW prosesor vektor menggabungkan kedua teknologi tersebut. Perakit skalar. Versi skalar kami akan memuat setiap X, menambahkannya ke Y, dan mengulang. Atur Y 0, Y diinisialisasi ke loop 0, load 32R1X, memuat satu data 32 bit, add 32 Y R1 Y sama dengan Y tambah R1, tambahkan XXX $4, X sama dengan X tambah 4, sub L NN $1, N sama dengan N min 1, JGZ N loop kembali jika N besar dari 0, keluar read Y mengembalikan hasil Y. Ini sangat mudah. Pemrosesan pipelining pada RISC. Pipelining adalah prosesor baru untuk arsitektur superskalar komputasi. Ini didasarkan pada cara yang mudah dan pipelining yang biasa, struktur yang dapat mendukung beberapa ALU untuk lebih efisien dalam pengiriman dari bagian beberapa instruksi. Daftar nilai arus yang berputar
di sekitar pipa dibuat oleh dependensi data lokal. Selama operasi normal, kontrol sirkuit tidak berada pada jalur yang kritis dan kinerja hanya dibatasi oleh data harga. Operasi mengalir dengan interval waktu sendiri. Ide utama dari pipeline prosesor yang berputar adalah circular uni arah mengalir dari memori register oleh pusat waktu logika dan proses secara paralel dari operasi ALU dan proses pipelining pada RISC, yaitu yang A mengambil instruksi dan membufferkannya, yang B ketika tahapan kedua bebas tahapan pertama mengirimkan instruksi yang dibufferkan tersebut, C pada saat tahapan kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan yang pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Terus ada optimalisasi pipelining, percabangan yang dikenai delay. Tidak akan ada efeknya hingga sampai suatu eksekusi instruksi selesai. Instruksi percabangan ini akhirnya mengalami delay. Yang terakhir yaitu ada pemrosesan paralel, yaitu komputasi dua atau lebih tugas pada waktu bersamaan dengan tujuan untuk mempersingkat waktu penyelesaian tugas-tugas tersebut dengan cara mengoptimalkan resource pada sistem komputer yang ada untuk mencapai tujuan yang sama. Arsitektur komputer paralel adalah sekumpulan elemen pemrosesan atau processing elemen yang bekerja sama dalam menyelesaikan sebuah masalah besar. Untuk digunakan perangkat lunak pendukung yang biasa disebut middleware, yang berperan mengatur distribusi antar titik dalam suatu mesin paralel. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata atau dalam materinya ada yang kurang. Dimohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.